Assalamualaikum, halo, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan jika yang lagi sakit semoga cepat sembuh, amin. Kali ini saya akan bawakan kisah nyata yang berjudul Rumah Tangga Berdarah. Yuk kita mulai. Pisau itu terhunus bertubi-tubi hingga membuat tubuhnya terkoyak bersimbah darah. Itulah penggalan kejadian yang terdapat dalam kisah ini. Kisah ini terjadi di sebuah kampung yang terdapat di perbatasan Kabupaten Bandung, kini Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Purwakarta di pertengahan tahun 90-an. Neng A pergi dulu, ucap Farid kepada istrinya Titin. Diketahui Farid merupakan seorang tenaga honorer yang bekerja di salah satu instansi pemerintah. Dia merupakan ayah dari 2 orang anak dan suami dari Titin. Kehidupan rumah tangganya sangat harmonis. Mereka tinggal di sebuah rumah yang tidak terlalu besar maupun terlalu kecil. Di depannya terdapat taman kecil dengan bunga-bunga yang cantik menghiasi rumah mereka. Terdapat pula kebun yang tidak luas berada di samping rumahnya menambah asri rumah mereka. Ayo cepat habiskan makannya, nanti keburu telat ke sekolah, perintah Titin kepada Sandi, anaknya yang baru saja duduk di kelas 1 sekolah dasar, sambil menggendong anak keduanya yang baru berumur 2 tahun yang bernama Wiwin. Titin lalu bergegas pergi keluar untuk mengantar Sandi anaknya. Selang beberapa rumah terlewati, Titin melihat sebuah mobil tengah berdiri di sebuah rumah kontrakan milik Haji Eden, tetangga Titin. Mobil itu membawa barang-barang yang sedang diturunkan oleh beberapa orang. Terlihat pula oleh Titin, tetangganya yang bernama Opik tengah membantu menurunkan beberapa barang. Lalu, Titin menghampiri Opik untuk menanyakan siapa yang mengisi kontrakan tersebut. Opik lalu menjawab jika rumah ini telah disewa oleh seseorang yang bernama Ayu, seseorang yang berasal dari kota Tasikmalaya. Setelah rasa ingin tahu Titin terpenuhi, Titin lalu melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Titin juga berprofesi sebagai kader di kampungnya, kesehariannya cukup sibuk sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai kader. Namun, meski begitu Titin tak pernah sekalipun meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. Kehidupan Titin sangatlah bahagia, tak pernah sekalipun mereka bertengkar hebat. Walaupun kadangkali perbedaan pendapat kerap juga terjadi antara Titin dan Farid. Tapi, semua dapat diselesaikan dengan baik oleh mereka berdua. Assalamualaikum, ucap Farid mengucap salam tanda Farid telah pulang dari pekerjaannya. Kedua anak Farid selalu menyambutnya selepas pulang dari pekerjaan. Tak lupa Titin juga selalu menyambut Farid dengan senyumnya yang manis. Ya, Titin terbilang cantik dan Farid suaminya juga dikenal sebagai lelaki tampan dan baik di lingkungannya. Hari-hari mereka selalu dijalani dengan semangat dan senyuman, dan tak akan dikira bahwa sebenarnya, kehidupan mereka sesungguhnya masih rapuh. Saat itu sore hari lepas Farid pulang dari kerjanya, terdapat seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Assalamualaikum, ucap seseorang itu. Titin lalu bergegas menuju arah suara yang memberi dalam tersebut. Haru, dibukalah pintu tersebut oleh Titin, terlihat seorang wanita yang masih terbilang muda kini ada di hadapannya. Waalaikumsalam, iya teh sama siapa? Tanya Titin. Diketahuilah bahwa sosok di depannya adalah Ayu, tetangga barunya. Kini Ayu sedang ada di depan Titin, sembari membawa sebuah bingkisan yang berisikan beberapa makanan khas Tasikmalaya. Sambil memperkenalkan diri, Ayu bermaksud untuk bersilaturahmi dengan Titin. Tak berselang lama Titin lalu menyambut Ayu dengan hangat, dan mempersilahkan Ayu untuk masuk ke dalam rumahnya itu. Ayu lalu masuk ke dalam rumah Titin, dan duduk di kursi coklat atas permintaan Titin. Siapa Neng? Tanya Farid yang tiba-tiba hadir di antara mereka dari arah belakang. Titin lalu memberitahukan suaminya bahwa beberapa hari yang lalu Ayu baru pindah ke sini dan mengontrak rumah di kontrakan Haji Eden. Saat itu pandangan Ayu seolah tak henti menatap Farid. Haru, Farid yang memang ramah lalu memperkenalkan diri kepada Ayu dan meminta Titin untuk mengobrol dengan Ayu. Lalu, Farid pergi kembali ke ruang keluarga untuk menemani kedua anaknya bermain. Tak lama setelah itu terdengar kembali panggilan Titin kepada Farid. Dan ternyata saat itu Ayu yang tengah bertamu meminta izin untuk segera pamit pulang kembali ke rumahnya. Titin lalu memberitahu bahwa tetangga barunya itu akan pulang, dan setelah itu Farid mengucapkan terima kasih atas makanan yang telah diberi. Beberapa minggu berlalu semenjak Ayu datang ke kampung ini. Lambat laun Ayu kini sudah menjadi bagian dari masyarakat di kampung itu,
kedekatannya dengan Titin pun semakin baik. Wajar saja Titin adalah wanita yang baik tanpa melihat seseorang berdasarkan ucapan orang lain. Ditambah, Titin yang seyogyanya tidak mahir dalam berdandan kini semakin pandai dalam merias diri setelah bergaul bersama Ayu. Farid sebagai suaminya melihat perbedaan istrinya kini jauh berbeda, terlihat lebih cantik dan anggun setelah belajar dari Ayu teman barunya itu. Haru. Di saat Titin dan Ayu berbincang, Farid kemudian bergabung bersama mereka. "Neng, apa kamu sudah tahu beberapa hari ini, warga sering mendengar suara seorang wanita bernyanyi sinden saat malam tiba," ucap Farid membuka obrolan. Titin lalu menjawab bahwa kabar tersebut beberapa kali didengarnya. Namun, Titin belum menemukan apakah cerita tersebut benar-benar nyata terjadi atau hanya cerita iseng masyarakat saja. Ayu yang hanya mendengar cerita tersebut hanya terdiam mendengarkan Farid dan Titin berbicara. "Terus dengar juga tetangga kita seperti Kang Dadan, Dasep, Ujang, dan Kang Wandi kini terbaring sakit dengan keadaan yang sama. Mereka tak bisa bergerak sama sekali, dalam keadaan berbaring tubuh mereka kaku bak patung, Neng," tambah Farid. Titin cukup kaget mendengarkan berita dari suaminya itu. Di luar dugaan ternyata kampung mereka berubah sedikit mencekam setelah beberapa hal ganjil terjadi di sana. Kegiatan ronda pun semakin digalakan secara rutin di kampung itu, termasuk Farid yang juga mendapat jadwal ronda di hari Sabtu malam. Tepat kala itu waktunya Farid menjalankan ronda. Dengan beberapa tetangganya tepat jam 10 malam mereka berkumpul di sebuah pos ronda. Salah satu warga terlihat sedang menyalakan api unggun untuk menghangatkan malam dingin kala itu. Seperti bapak-bapak lainnya, kegiatan ronda tak akan lepas dari bermain gapel dan membakar singkong maupun ubi yang memang sangat melimpah di kampung tersebut. Beberapa jam mereka isi dengan obrolan, sambil sesekali melempar kartu gapel, dan sebagian lagi tengah asyik memakan ubi dan singkong. Hingga satu saat kemudian salah satu dari mereka membicarakan hal mengenai beberapa kejadian di kampung tersebut. "Aneh ya, udah nyaman dari dulu kampung kita ini. Karena hal-hal yang terbilang ganjil kita harus begadang tiap minggu buat ronda. Tapi tahu tidak kalian Dadan, Dasep, Wandi dan Ujang pernah beberapa kali terlihat menemui si Ayu? Apa mungkin ada hubungannya dengan semua ini?" ucap seseorang di antara mereka sambil menyeruput kopi yang ada di hadapannya itu. "Jangan ngomong sembarang, Kang. Hampir setiap hari aku juga bertemu si Ayu, karena kini sangat dekat dengan istriku, tapi tak ada hal yang aneh padaku," potong Farid menolak ucapan tetangganya itu. Beberapa orang tertawa, karena mungkin tetangganya yang sedikit menuduh itu tidak ingin ada saingan untuk mendapatkan Ayu. Sesaat saat mereka menikmati malam itu, terlihat dari ujung jalan dekat dengan gerbang kampung terdengar suara langkah seseorang yang seolah mendekati pos ronda di mana Farid dan para warga lain berkumpul. Sontak, para warga termasuk Farid mulai mengerutkan dahi dan menajamkan mata untuk melihat siapa yang akan menghampiri mereka. Hingga sesosok tubuh terlihat di sana tersapu cahaya lampu salah satu rumah warga. "Lo Kang Ujang," ucap mereka. Mereka sangat heran Kang Ujang yang memang diketahui tengah sakit kini berada di tengah mereka. Para warga pun mulai menanyakan keadaan Ujang waktu itu. Namun, Ujang hanya terdiam sambil duduk tatapannya kosong menerawang ke arah depan pos ronda. Melihat hal itu, para warga dan Farid hanya bisa saling pandang dan mengangkat-angkat kepala kepada masing-masing orang tanda bertanya dan kebingungan. Karena tak ada jawaban dari Ujang, maka salah satu warga berinisiatif untuk membuatkan kopi buat Ujang G yang mungkin baru sehat dari sakitnya. Tak ada yang berani bertanya kembali kepada Ujang, apalagi beberapa waktu sebelum sakit Kang Ujang juga diketahui tengah memiliki masalah dengan istrinya. Mungkin hal itu yang membuat para warga termasuk Farid tidak berusaha menanyakan perihal sikapnya Ujang yang diam. Sampai beberapa saat kemudian Ujang bangkit dan hanya berkata, "Indit heula urang, aku pergi dulu." Tak ada kata lanjutan dari ucapan Ujang. Ekspresi wajahnya sangat datar saat meninggalkan para warga di sana malam itu. Semua orang kembali saling memandang dengan keanehan tetangganya Ujang. Lalu Farid berkata tak usahlah perlu dipikirkan, karena setiap orang pasti punya masalahnya masing. Mereka pun kembali melanjutkan kegiatan ronda malam itu,
sampai akhirnya mereka kembali ke rumah masing-masing. Farid bangun itu dengar teriak Titin membangunkan Farid yang masih terlelap tidur di pagi hari belas lelah ronda semalam. Bangun itu dengar kembali Titin menggoyangkan tubuh Farid. Apa Neng? Jawab Farid masih dalam keadaan kantuknya. Titin lalu berkata bahwa Ujang telah meninggal tadi pukul 2 pagi malam. Titin mengetahuinya dari suara toa masjid yang mengumumkan kematian Ujang tadi pagi. Sontak, Farid segera mengumpulkan kesadarannya dari rasa kantuk yang meliputinya waktu itu. Antara sadar dan tidak sadar Farid kembali menanyakan kebenaran dari berita tersebut. Hingga Titin pun kembali meyakinkan Farid atas berita tersebut. Tak mungkin, ucap Farid sambil bergegas pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka menyadarkan diri dari rasa kantuknya itu. Farid lalu segera pergi menuju kediaman Ujang yang tak terlalu jauh dari rumahnya itu. Terlihat juga di sana terdapat beberapa warga dan tetangga Farid yang semalam satu ronda bersamanya. Mereka yang semalam dengan jelas melihat Ujang bersama mereka hanya bisa saling pandang. Tapi kan malam tadi, ucap Farid yang kemudian segera dihentikan oleh salah satu warga yang ikut ronda untuk tidak melanjutkan ucapannya tersebut. Sudah nanti saja bicaranya, bisik salah satu tetangga Farid yang juga mengetahui kejadian ini. Setelah prosesi pemakaman, beberapa warga yang malam tadi melakukan ronda bersepakat untuk berkumpul, termasuk Farid yang juga ikut dengan mereka. Semua orang bersepakat untuk tidak menceritakan perihal kemunculan sosok Ujang malam tadi. Hal ini dilakukan untuk menjaga perasaan pihak keluarga Ujang dan menutup kemungkinan tersebarnya hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah semua orang sepakat, kemudian mereka pulang ke tempat mereka masing-masing. Farid yang masih tak percaya dengan kejadian semalam juga turut pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah terlihat olehnya, Ayu sedang duduk di teras rumah Farid. Namun, saat itu Ayu terlihat sangat berbeda, dia terlihat begitu menawan dipandang Farid. Ayu juga tak lupa melempar senyum manisnya kepada Farid yang kala itu berjalan menuju rumahnya. Dari rumah Pak Ujang Farid, ucap Ayu dengan pandangan dan wajah polos terlihat menggoda. Farid merasa ada perasaan yang kacau di hatinya saat melihat Ayu. Lalu, Farid segera memalingkan pandangannya ke arah lain sambil menjawab pertanyaan dari Ayu. Tak lama Titin keluar dari rumahnya untuk menanyakan kematian Ujang beberapa saat lalu. Tak banyak yang diungkapkan oleh Farid kepada istrinya itu. Farid lalu masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi rumahnya sambil menyandarkan tubuh. Lalu, terlihat oleh Farid Ayu yang sepertinya juga akan pamit kepada Titin untuk pulang. Namun, satu hal ganjil terlihat oleh Farid dari Ayu. Saat Farid melihat Ayu yang berlalu pergi, tiba-tiba dengan cepat wajah Ayu menengok ke arah Farid dan tersenyum dengan tatapan tajam kepadanya. Farid yang tak menyangka hal ini, lalu menundukkan kepalanya dengan perasaan kikuk dan keheranan. Sungguh aneh, Ayu seperti tahu bahwa Farid melihatnya dari balik jendela rumah, padahal dari sudut Farid melihat tentu saja hal itu sangat sulit diketahui. Seminggu sudah setelah kematian Ujang. Tak lagi terdengar hal-hal yang mengejutkan. Semua kegiatan warga termasuk Farid berjalan dengan normal seperti biasanya, hingga satu hari peristiwa mengejutkan kembali hadir di kampung mereka. Kini giliran Dadan yang juga sakit seperti yang dialami Ujang. Waktu itu Dadan yang terbaring tiba-tiba bangkit dan terduduk. Kemudian hal di luar nalar manusia terjadi, Dadan bergerak seolah sedang menari atau melakukan gerakan silat. Tangannya sangat lihai menggerakkan kedua tangannya itu. Matanya melotot dan tak menggubris siapapun yang bertanya kepadanya. Hal ini terus berulang beberapa kali dalam sehari-hari. Keadaan desa mulai dibuat khawatir dengan semua kejadian ini. Ditambah pihak keluarga Dadan juga berkata sebelum Dadan melakukan gerakan aneh itu sebelumnya, selalu terdengar suara nyanyian dari seorang sinden. Hal ini juga dipertegas dan dibenarkan oleh beberapa warga yang juga sempat mendengar suara nyanyian sinden di malam hari. Kala itu malam hari lepas sholat Isya, Farid tengah duduk bersila membaca ayat suci Al-Quran. Selesai membaca lalu Farid terlihat terdiam. Suara-suara sayup sedikit terdengar di suara Farid. Suaranya memanglah tak terlalu jelas, namun Farid dapat memastikan bahwa suara tersebut seperti sebuah nyanyian seorang sinden.
Mendengar hal itu lalu Farid bangkit untuk menemui Titin hingga hal ganjil kembali terlihat oleh Farid. Anak pertama Farid terlihat berdiri mematung melihat ke arah jendela rumahnya, sontak saja hal itu membuat Farid menghampirinya. Anak Farid lalu berkata siapa rombongan yang ada di depan jalan sana. Tentu saja Farid langsung melihat ke arah jendela namun tak ada siapapun yang dapat dilihat oleh Farid. Dengan rasa khawatir yang hebat Farid lalu membawa anaknya pergi ke kamar dan segera menutup jendela rumahnya. Titin yang melihat wajah khawatir Farid lantas menanyakan perihal yang terjadi. Namun, Farid tak memberitahukan apapun kepada istrinya tersebut. Hari demi hari terus berjalan. Kejadian-kejadian di luar nalar semakin masif terasa oleh warga kampung itu. Assalamualaikum Teh Titin Farid, ucap Ayu yang seperti biasa sangat rutin pergi ke rumah Farid. Terlihat Ayu membawa makanan dan beberapa snack asal Tasikmalaya. Hal itu dilakukan karena beberapa hari lalu Ayu pergi ke kampung halamannya untuk beberapa urusan. Melihat Ayu, Farid seperti memiliki perasaan aneh yang selalu muncul di hatinya. Tapi perasaan ini bukanlah seperti biasanya. Jantungnya selalu berdebar hebat. Ucapannya menjadi agak kaku saat berbicara di hadapan Ayu. Farid juga mulai selalu melihat wajah Titin dan Ayu seolah Farid membandingkan keduanya. Di dalam obrolan mereka bertiga, ternyata Ayu juga akan menerima panggilan rias pengantin di salah satu warga di sana esok hari. Farid tak banyak berbicara saat ini, pandangannya hanya terpaku pada wajah Ayu, dan sesekali melempar senyum kepada Ayu yang tengah berbicara. Hati Farid seperti dirasuki hal aneh. Entah mengapa karena seringnya Ayu datang ke rumahnya, semakin besar juga perasaan aneh itu muncul di hatinya. Namun, perasaan itu Farid coba singkirkan melihat Titin istrinya yang sangat baik dan perhatian kepada Farid. Hatinya kini tengah berperang menekan perasaan yang baru muncul dengan perasaan sayang dan cinta kepada Titin. Titin lalu izin masuk ke dalam rumah untuk mengambil air dan membuka beberapa snack yang dibawa Ayu untuk menemani obrolan mereka. Melihat istrinya masuk lalu Farid menanyakan perihal urusannya kepada Ayu di Tasikmalaya. Ayu seperti memanfaatkan situasi ini, tangannya mulai dia simpan di pipi merahnya. Rambut panjangnya diuraikan ke samping kiri tubuhnya dan matanya menatap jauh ke dalam mata Farid dengan sedikit senyuman yang terlihat menggoda. Hal ini membuat Farid salah tingkah, matanya mulai Farid tundukkan dan Farid mengobrol tanpa memandang Ayu. Farid sekuat mungkin menahan perasaan aneh tersebut. Cerita kali ini bikin tegang dan penasaran gak guys? Belum selesai ya cerita nih, masih ada lagi cerita horor nyata lainnya pun akan saya bawakan buat kalian guys. Jangan lupa like, subscribe, dan like ya, agar saya lebih semangat lagi upload cerita-cerita nyata lainnya.